Halo Pak Fuad dan teman-teman, sekarang saya akan mempresentasikan mengenai penelitian saya, yaitu analisis hubungan indeks Bank Indonesia dengan harga saham perusahaan dari sektor konsumer cyclicals. Jadi presentasi ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, metode analisis, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan saran untuk riset lanjutan. Latar belakang. Latar belakang secara singkat dan padat terdiri dari 4 hal, dan ya hubungannya antara 4 hal tersebut, yaitu yang pertama saham, yaitu tanda penyertaan modal di suatu perusahaan. Kedua, indeks saham, yaitu suatu ukuran statistik yang mencerminkan pergerakan harga saham gabungan dari beberapa perusahaan. Yang ketiga, consumer cyclicals, di mana hal tersebut adalah suatu kategori saham yang sangat bergantung kepada siklus bisnis dan juga kondisi ekonomi. Yang keempat adalah bank, yaitu suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk kredit, dana, atau bentuk-bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jadi hubungannya apa? Karena dari apa yang kita tahu, karena keuntungan bank juga bertambah saat ekonomi sedang booming, karena orang-orang lebih berani untuk meminjam uang untuk berinvestasi, diharapkan ada keterkaitan antara harga saham bank dan juga harga saham dari perusahaan di consumer cyclicals. Rumusan masalah terdiri dari dua, yaitu yang pertama, apakah ada hubungan antara perubahan dari harga saham perusahaan di sektor consumer cyclicals terhadap sektor perbankan di Indonesia, dan yang kedua adalah bagaimana harga saham perusahaan dari sektor consumer cyclicals mempengaruhi perusahaan harga indeks saham sektor perbankan di Indonesia. Metode analisis. Pertama, model yang digunakan untuk penelitian ini adalah multiple linear regression dengan persamaan umumnya Y sama dengan B0 tambah B1X1 hingga BNXN tambah error, di mana Y-nya itu variabel dependent, XI adalah variabel independent, BI adalah parameter. Tapi dalam kasus penelitian ini, Y-nya adalah harga saham indeks bank yang diwakilkan dengan kode JK Bank 15, X1-nya adalah MNC Digital Entertainment, X2-nya ACE Hardware Indonesia, X3-nya Matahari Department Store, X4-nya PT Surya Citra Media. Metode analisisnya terdiri dari 3, data preparation, modeling, dan model evaluation. Data preparation-nya sendiri terdiri dari data cleaning, feature scaling, data splitting ke train dan test, di mana data cleaning ini bisa dalam hal membersihkan data dari null values, atau mungkin duplicate jika ada. Feature scaling adalah menyetarakan nilai dari angka-angka antar variabel sehingga skalanya sama, tidak tidak terlalu jauh. Dan kemudian terakhir data splitting ke train dan test dengan tujuan train sebagai tempat untuk membentuk model, test adalah tempat untuk menguji modelnya. Modeling yaitu model akan dibuat dengan menggunakan multiple linear regression pada data train. Dan kemudian model evaluation itu adalah tahap di mana saya mengukur performa model dengan menggunakan data test. Nah, alat pengukurnya adalah R-square untuk mengukur seberapa bagus model yang dihasilkan. Selain itu akan dilakukan juga uji asumsi klasik untuk memastikan agar model yang dihasilkan reliable atau tidak misleading. Berikut ini kerangka teori yang bisa dibentuk dari penjelasan sebelumnya, yaitu bahwa yang pertama, saham perusahaan consumer cyclicals yang terdiri dari 4 yang telah dipilih, yaitu MSIN, ACES, LPPF, SCMA ini berpengaruh terhadap JK Bank 15. Dan atau kemungkinan yang kedua bahwa keempat-empatnya ini tidak memiliki pengaruh terhadap JK Bank 15. Dan berikutnya adalah hipotesis dari penelitian ini, yaitu bahwa variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel X secara baik yang dapat dilihat melalui R-square di atas 75%, atau yang kedua bahwa Y kurang dapat dijelaskan oleh variabel X atau independen secara baik yang dapat dilihat melalui R-square kurang dari 75%. Nah, ini sekilas mengenai data yang digunakan di dalam penelitian ini. Pertama, variabel Y-nya seperti yang telah disebutkan adalah JK Bank 15, yaitu indeks harga saham Bank Indonesia yang terdiri dari 15 bank di Indonesia. Kemudian MSIN, ACES, LPPF, SCMA ini adalah keempat variabel 4 perusahaan di Indonesia yang ada di dalam sektor consumer cyclicals. Nah, rentang data ini sendiri adalah dari Januari 2019 hingga April 2022 yang merupakan data harian, dan diambil data ini semuanya dari situs resmi investing.com. Nah, berikut ini adalah hasil penelitiannya. Jadi dari tabel ini dapat dilihat bahwa pertama,
dibuat total 4 model, di mana model pertama ini awalnya terdiri dari MSIN, ACES, SCMA, dan LPPF, jumlah variabel independennya. Dari model ini data trainnya adalah 0,423, sementara data tesnya adalah minus 1271,73. Tidak dilakukan uji asumsi klasik karena beberapa variabel yang ada di model ini masih belum signifikan yang dapat dilihat melalui p-value yang lebih dari 0,05. Terus kemudian p-value yang lebih dari 0,05 itu adalah LPPF. Jadi LPPF dicoba untuk dihilangkan dan dibuat ulang modelnya hanya dengan dari 3 variabel ini. Dan dapat dicek kemudian nilai R-square untuk data trainnya adalah 0,423, sementara R-square untuk data testnya adalah minus 1297,05. Tidak dilakukan juga uji asumsi klasik karena masih terdapat variabel yang belum signifikan, yang bisa dilihat dari p-value yang lebih dari 0,05 ketika melakukan research ini tersebut. Jadi kemudian dibentuk ulang model ketiga dengan variabel yang hanya terdiri dari 2 saja, SCMA-nya dihilangkan, dan dibuat ulang modelnya menggunakan multiple linear regression, dan didapatkan nilai R-square pada data train adalah 0,421, dan pada data testnya adalah minus 1226,042. Karena semua variabelnya juga telah signifikan yang dapat dilihat dari p-value kurang dari 0,05 untuk MSIN dan ACES, maka dicoba untuk dilakukan uji asumsi klasik. Nah, dari uji asumsi klasik ini yang terdiri dari multikolinearitas, normalitas, hetero, dan autokorelasi, hanya lulus uji multikolinearitas saja. Nah, karena belum lulus uji asumsi klasik dan juga dengan harapan untuk meningkatkan nilai R-square, maka saya mencoba untuk mentransformasi datanya. Untuk MSIN di akar, sementara untuk ACES dikuadratkan. Hal ini karena berhubungan dengan kemiringan dari kedua data tersebut. Skew, ada yang left skew, ada yang right skew. Jadi memiliki penanganan yang tersendiri. Kemudian dari model baru ini yang menggunakan MSIN yang di akar dan ACES yang dikuadratkan, didapatkan data train R-square untuk data train adalah 0,399, sementara R-square untuk data testnya adalah minus 29,18. Lebih baik dari yang sebelumnya, tapi setelah dicek uji asumsi klasiknya, itu pun tetap hanya lulus uji multikolinearitas saja. Pembahasan. Jadi apa saja yang bisa kita lihat dari hasil tabel tersebut tadi ya, pertama jelas sekali bahwa R-square di train lebih dari R-square di test. Dari hal tersebut bisa dikatakan bahwa model-model tersebut mengalami overfitting, yaitu apabila dijelaskan lebih lanjut memiliki arti bahwa ya model tersebut kurang bisa di generalize gitu. Jadi hanya bagus dalam menjelaskan data train saja, tapi ketika dibawa ke data test atau mungkin data-data lain, mungkin data real atau yang untuk hal-hal lain gitu, kurang bagus. Tapi ya kita juga dapat melihat bahwa sekalipun di data train tersebut, R-square-nya sendiri juga sudah kurang baik, karena hanya 0,40-an saja. Jadi kemudian juga bisa dilihat uji asumsi klasik. Uji asumsi klasiknya pun hanya lulus 1 saja dari 4. Hal ini juga bisa dikarenakan data saham merupakan data time series, sehingga cukup wajar apabila tidak lulus uji asumsi klasik. Dan terakhir, pelajaran yang dipetik, jelas sekali bahwa harga saham-saham perusahaan konsumer cyclical tidak dapat menjelaskan harga indeks saham bank di dalam indeks harga saham bank di Indonesia atau JK Bank 15. Kesimpulan, jadi ada 3 kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian ini. Yang pertama adalah bahwa harga indeks saham perbankan Indonesia atau JK Bank 15 tidak dapat dijelaskan dengan baik oleh harga saham perusahaan-perusahaan dari sektor konsumer cyclicals. Bisa dilihat dari R-square-nya yang rendah, sangat rendah. Dan kemudian yang kedua adalah model multiple linear regression sepertinya kurang baik untuk digunakan pada data ini. Lebih tepatnya karena data saham merupakan data time series. Jadi hal tersebut mungkin berpengaruh. Dan yang paling terakhir, model yang dihasilkan hanya lulus 1 uji asumsi, yaitu uji multikolinearitas. Ini menandakan bahwa
sekalipun R-square-nya yang dihasilkan adalah baik di data test itu, model tersebut dinilai memiliki perkiraan yang memihak atau model yang kurang baik dan akurat, kurang reliable dan terpercaya, begitu istilahnya. Saran untuk riset lanjutan. Jadi dari penelitian yang telah dilakukan ini terdapat 4 hal yang bisa menjadi saran untuk siapapun yang ingin melanjutkan atau meneruskan atau mencoba penelitian ini. Yang pertama, bisa mengganti atau menambahkan variabel-variabel independen lain berupa data saham perusahaan-perusahaan yang lainnya. Bisa ditambahkan dari apa yang sudah ada dari 4 ini, atau bisa diganti saja semuanya dengan perusahaan-perusahaan lainnya dari sektor yang sama mungkin kalau ingin dicoba. Dan yang kedua, bisa mencoba periodenya selain, karena yang dilakukan dalam penelitian ini adalah harian, pembaca yang ingin meneruskan bisa mencoba untuk data mingguan dan bulanan dan melihat bagaimana hasilnya. Dan ketiga, bisa diperluas data yang diambil rentang waktunya. Jadi karena penelitian ini tadi hanya dari 2019 sama 2022 saja, bisa diperluas lagi mungkin, atau mungkin digeser rentang waktunya, terserah. Dan yang paling terakhir adalah mencoba model atau metode lain yang mungkin lebih sesuai, karena sepertinya multiple linear regression tidak cocok untuk penelitian ini. Dan sebenarnya ada tambahan satu lagi dari saya, bahwa ya meskipun memang kelihatannya berpengaruh secara teori, karena ya itu keuntungan bank meningkat jika ekonomi booming, karena orang-orang lebih berani untuk meminjam dari bank sehingga keuntungannya meningkat. Tapi ternyata hal tersebut tidak terlalu berhubungan ketika dihubungkan dengan harga saham dari perusahaan-perusahaan ini yang antar sektor gitu. Jadi saya rasa itu saja dari saya dan presentasi ini. Saya ucapkan terima kasih.